Manggarai, karena mukanya kipung-kipung sedikit ya, putih gini ya. Ada juga kelirusa dari Filipina, ada yang dari Jepang kena pendek-pendek, ada yang dari Cina kena mata sipit dan saya lihat cermin benar juga. Tapi saya dari Jawa. Mungkin sedikit latar belakang pendidikannya juga Pak, mungkin ada yang mau tahu latar belakang. Karena kita dengar-dengar katanya di Lelero yang ada punya julukan Bapak Kitab Suci, salah satunya adalah Pak itu. Tapi kita tidak tahu latar belakang pendidikannya apa Pak. Ya, saya setelah menamatkan pendidikan di seminari Matloko, ya kakak kelas saya Romo Peren, mereka senior sekali ya. Jadi sekarang terbalik bahwa ternyata saya lebih senior di kepala daripada yang ya. Kemudian saya tahun 9799 saya novisiat di Nenuk, masuk SVD, kemudian 99 sampai 2003 saya di Ledalero. S1, sesudah S1 saya praktek OTP-nya di Amerika Serikat untuk 2 tahun, pulang 2005, kemudian selesai 2007 kalau kekal dan tabisan. Tabisan 2008, 2009 karena rambut masih banyak waktu itu, mereka suruh saya ke Roma untuk studi kitab suci dan ambil 4 tahun. Tapi mereka lihat rambut sudah gugur, mereka bilang pulang sudah sebelum matahari tenggelam. Ya. Begitu sederhana, sosok kesederhana ini menerima Tuhan bisa menjadi sosok kita sekalian. Bahwa meskipun kita sederhana dan tidak ada apa-apanya, tapi kita juga bisa menjadi Maria yang zaman sekarang, bisa menerima Tuhan. Karena itu model itu dekat dengan kita. Karena Maria itu bukan sosok yang luar biasa. Maria orang sederhana, namanya saja Maria. Dalam kitab suci itu Maria itu nama banyak sekali. Makanya ada Maria yang istrinya suaminya Kleopas disebut Maria istri Klopas. Maria yang dari Magdala disebut Maria Magdalena. Maria yang ini suaminya Kuza itu bendahara Herodes, namanya Maria istri Kuza, gitu. Dan saking banyak namanya Maria yang lain. Tapi sosok yang sederhana ini ternyata mampu menerima Tuhan dan mengandung dalam rahimnya, ya, mengandung Tuhan dalam rahimnya. Sehingga setiap kali kita berdoa Angelus yang dimulai dengan setiap 6 jam mengingatkan kita tentang inkarnasi ini, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore dan jam 12 malam kalau masih minum oke ya, jangan lupa ya, jam 12 malam. Ada banyak gelar yang diberikan gereja terhadap Maria. Misalnya Maria Bunda Allah, Bunda Pemurah dan sebagainya itu. Sehingga banyak gelar ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa Maria yang sederhana itu memiliki banyak gelar? Ini menjadi pertanyaan mengapa. Kemudian yang kedua, dalam doa Rosario itu kan kita berdoa khusus bersama kepada Bunda Maria. Tetapi di dalam tiap-tiap peristiwa itu, awali dengan pertanyaan yang pertama yang ringan-ringan saja Pak. Jadi saya lebih cenderung kepada soal kita doa Rosario. Karena kalau memang kita diskusi dengan yang bukan empunya, mereka mengatakan bahwa doa Rosario itu harus 5 peristiwa. Tetapi yang kita temukan dalam pengalaman, ada yang terjadi hanya dengan 2 peristiwa. Sesungguhnya yang sebenarnya itu seperti apa dalam doa Rosario, yang apakah harus 5 peristiwa ataukah mungkin hanya 1 peristiwa saja juga merupakan bagian daripada kita mendoa doa Rosario. Itu satu. Yang kedua, dalam doa Rosario ini sendiri, tata urutan mulai dari aku percaya, kemuliaan, ada yang sampai dengan terpujilah nama Tuhan Yesus Santa Maria, dan yang terakhir kemuliaan. Yang sebenarnya itu yang benar kalau memang ada referensi yang lain, itu aku percaya kemuliaan Bapa kami, salam putri Allah Bapa, baru mulai dengan peristiwa-peristiwa Rosario. Sehingga mungkin ini bisa dijelaskan agar kiranya kami yang ada di sini, sekiranya kami kembali ke lingkungan dan KBG kami masing-masing, bahwa yang sesungguhnya seperti ini. Sesungguhnya seperti ini. Terus sesuai yang disepakati bersama. Jadi doa Rosario kalau sudah ada 5 peristiwa, ya bereskan 5 peristiwa itu, karena kesepakatannya yang itu. Kecuali dalam keadaan yang mendesak. Tapi kan kalau tidak mungkin semuanya keadaan mendesak semua kan.
Jadi kalau ada kesepakatan tentang 5 peristiwa atau yang 5 peristiwa setiap apa itu kan ada 5, ya renungkan itu secara penuh. Karena ada kecenderungan orang katakan ya ini akhirnya kan doa juga ulang-ulang, tapi yang tidak direnungkan itu adalah misteri yang mau dibacakan itu. Misalnya Roh Kudus turun atas para rasul, ya, dan ya akhirnya orang merelativisir dari 5 jadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1, 1 bisa tidak ada lagi, gitu. Jadi kalau ada kesepakatan dalam deposit tentang itu, ya ikut yang itu, ya, karena kesepakatan itu. Dan doa resmi gereja rosario itu 5 peristiwa, dan tidak ada rosario yang 1 peristiwa, dan itu tapi 5 ya. Dan situasi emergensi atau tertentu oke, tapi tidak semuanya menjadi emergensi semua ya. Mari kita berdoa rosario 1 peristiwa, agak lucu juga itu kan, ya. Itu yang pertama. Lalu urutannya seperti Ibu siapa tadi? Ibu Ona namanya. Ibu Ona. Itu doa itu dalam namanya Litani Bunda Maria. Litani itu daftar nama Bunda Maria panjang sekali. Seperti tadi, gereja hanya punya yang resmi itu Maria Bunda Allah. Tapi ada gelar banyak juga kan? Maria yang diangkat ke surga, Maria Assumpta, Maria Bunda Penebus, karena Yesus, dan macam-macam gelar yang diberikan. Gelar itu menunjuk pada satu orang. Semakin banyak gelar berarti orang ini semakin baik, semakin berguna, semakin hebat. Misalnya kalau kita namakan orang ini, oh dia ini nih, pemain bola yang hebat. Misalnya kemudian, oh dia ini tukang, dia bisa selain pemain bola yang hebat, dia ini juga ini donasi yang bagus kasih orang, dia ini juga ini yang rendah hati dan macam-macam, merujuk pada kualitas yang satu orang itu. Jadi bukan orangnya banyak, tapi satu orang dengan punya kualitas yang banyak sekali. Jadi misalnya saya, oh Pater itu yang ini, oke. Mungkin Pater itu yang mana? Botak-botak, sama juga orang yang sama. Gitu ya. Pendek kecil, oh yang itu kacamata bulat, sama tuh orangnya ya. Gitu ya. Jadi oke dan macam-macam ya. Jadi litani itu menunjukkan bahwa daftar dari kualitas yang ada pada satu orang itu dan banyak. Bisa tambah macam-macam ya. Gitu. Kelahiran 25 Desember itu kaset lama. Setiap perayaan Natal pasti akan diputar ulang lagi. Karena saya lihat itu hanya untuk menegaskan bahwa orang tidak mau supaya itu dirayakan. Dan orang tidak mau supaya selamatan. Alasan dibuat macam-macam. Gitu. Tapi mau dikatakan yang benar bahwa perayaan Natal 25 Desember itu sudah dirayakan pada tahun 180-an. Sudah dirayakan. Sedangkan perayaan Dewa Matahari itu muncul, kekaisaran itu muncul tahun 300-an. Dan 300-an itu di belakangnya perayaan Natal itu jauh lebih dulu, gitu. Nah sekarang orang hanya berusaha menghubungkan waktu ini supaya menegaskan bahwa oh ini perayaan kafir dan segala macamnya, dengan melihat bahwa mereka lihat di dalam kitab suci itu sendiri Yesus tidak lahir pada musim dingin karena ada gembala-gembala dan bintang-bintang dan langit-langit semua gitu kan? Karena kalau musim dingin di Eropa katanya salju. Tapi mereka tidak pikir bahwa Yesus bukan di Eropa. Yesus lahir di Asia. Memang ada salju di Hebron, di utara Israel, tapi wilayah lain dia menjadi kering, tetap ada dingin juga, gitu. Sehingga untuk kita perayaan tentang 25 Desember itu sudah dirayakan jauh lebih dulu daripada perayaan tentang Dewa Matahari itu. Ya, hanya orang yang belum tahu tentang tanggal ini mereka berusaha putar ulang kasetnya, gitu ya. Jadi yang itu kira-kira jam 3, ya kan? Dan kita hitung malam Paskahnya hari apa? Sabtu. Ya. Jadi pertanyaannya berarti antara dua, Yesus yang salah atau gereja yang tipu, ya kan? Kalau kita lihat, tapi itu tergantung dari perhitungan, ya. Kalau kita buat perhitungan yang baik, itu tidak salah. Jadi hari dalam orang Israel, orang Yahudi dimulai waktu matahari terbenam. Kita katakan jam 6 sore. Sehingga sampai sekarang liturgi kita mulai pada sore hari. Hari Sabtu itu orang sudah mulai misa atau hari Minggu kan? Ya. Jadi mulainya waktu itu sore hari. Nah, Yesus mati pada hari Jumat jam 3. Apakah dia sudah pada hari yang baru atau masih hari yang lama?
Hari yang lama kan? 3 jam lagi hari baru muncul. Ya toh? Berarti Yesus mati pada akhir hari pertama. Saya ulangi, Yesus mati pada akhir hari pertama. Jam 3 sore. Jadi hari pertama dia mati. Jam 6 sore hari Jumat sampai hari Sabtu jam 6 sore hari kedua. Hari Sabtunya jam 6 sore sampai hari Minggunya jam 6 sore hari ketiga. Maka kita perayaan Ekaristi kita mulai dari jam 6 sore itu. Dan di dalam rubrik itu dilarang misa di bawah jam 6. Atau dilarang misa di bawah matahari terbenam. Kita patokan jam 6 karena itu. Kecuali kalau COVID dan emergensi, oke lah. Tapi dalam situasi normal, jam 6 itu menjadi patokan. Jadi kita ulangi, Yesus mati pada akhir hari pertama, jam 3. Jadi Yesus mati pada hari pertama, meskipun akhir. Kemudian jam 6 sore hari Jumat sampai dengan Sabtu sore jam hari Jumat, hari Sabtunya. Hari kedua, hari ketiga dimulai pada jam 6 sore hari Sabtu sampai hari Minggu sore jam 6. Jadi benar Yesus. Pertanyaan orang bertanya, bukan 24 jam perhitungannya. Tidak. Hitungannya hari. Kapanpun dia tetap hari. Karena Yesus katakan, orang yang datang dari jam 9 pagi untuk itu bekerja, datang kemudian pada jam 12 siang bekerja, jam 3 sore bekerja, jam 5 sore bekerja, dia dapat upah berapa? 1 dinar gaji 1 hari. Sama semua. Jadi perhitungannya bukan 24 jam menurut aturan modern, tapi menurut perhitungannya yang jam sekarang 1 jam pun hari sudah bah. Jadi bisa dijelaskan dengan baik, gereja tidak salah dan Yesus juga tidak salah. Baik, terima kasih Mas. Kita tepuk tangan. Ya, jangan ragu tentang Bunda Maria. Jangan pernah terganggu karena orang mengganggu Bunda Maria. Dan jangan pernah menggantungkan kehidupan iman Anda pada perkataan orang lain. Berdoalah rosario, Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan Salam Maria yang menghormati Bunda Maria dan memohonkan penyertaan Bunda Maria serta doa Bunda Maria untuk kita masih hidup ini dan terutama waktu kita mati. Dan waktu Anda mati, jangan lupa doa ini, Bapa kami atau Salam Maria. Jangan kata-kata yang lain lagi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pater. Setelah pernyataan closing ini berakhir juga talk show singkat kita tentang Maria. Terima kasih Pater. Kita juga masih mengundang Pater untuk kita sama-sama untuk makan siang bersama. Selanjutnya saya kembalikan ke Martin.